Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Insya Allah pada sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita lihat di sini kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sejak remaja telah memiliki sifat-sifat terpuji yang patut diteladani. Ketika berdagang bersama pamannya, beliau dikenal sebagai remaja yang mempunyai wawasan dagang yang luas, gigih, jujur, dan dapat dipercaya. Sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Ya, diingat-ingat ya. Al-Amin itu artinya orang yang dapat dipercaya. Beliau memiliki sifat uswatun hasanah, artinya keteladanan yang baik dan patut dicontoh oleh semua orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Selanjutnya kita akan membahas beberapa sifat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, amanah. Apa artinya amanah? Amanah artinya dapat dipercaya. Diingat-ingat ya, amanah artinya dapat dipercaya. Sifat Nabi Muhammad SAW ini terus terbawa hingga remaja dan dewasa. Sebagai bukti, ada dua peristiwa yang menunjukkan bahwa salah satu sifat beliau adalah amanah. Peristiwa apa aja? Yang pertama adalah ketika mengembala kambing. Nah, jadi sewaktu beliau remaja, banyak orang kaya yang ingin menyerahkan kambingnya untuk digembalakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau menekuni pekerjaan ini. Tidak seekor pun kambing pemiliknya yang hilang. Beliau sangat teguh memelihara kepercayaan yang diamanatkan kepadanya. Bahkan, orang kafir Quraisy pun mempercayainya. Sikap dan perilaku yang teguh memelihara kepercayaan orang itulah yang menjadikan Nabi Muhammad SAW disebut Al-Amin, yang artinya yang dapat dipercaya. Nah, tadi itu tentang pengembalaan kambing Nabi Muhammad ya, yang mana itu menunjukkan salah satu sifat amanah beliau. Yang kedua yaitu ketika peristiwa mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Jadi saat itu di antara suku Quraisy hampir terjadi pertengkaran. Mereka bertengkar tentang siapa yang paling berhak dan tepat meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Di kalangan mereka ada keyakinan bahwa siapa yang dapat mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula akan dianggap sebagai orang yang paling mulia. Oleh karena itu, tugas itu menjadi rebutan para pemimpin suku. Hampir terjadi pertengkaran dan pertumpahan darah antara orang Quraisy. Pemimpin kaum Quraisy pada saat itu sepakat memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Kepercayaan yang diberikan ini tidak disia-siakan. Nabi Muhammad SAW menempuh cara yang bijak dan tepat. Beliau menghemparkan sorbannya, lalu meletakkan batu Hajar Aswad di tengah-tengah sorbannya. Kemudian, beliau mempersilahkan pemimpin-pemimpin suku Quraisy memegang setiap ujung sorbannya Nabi Muhammad ya, untuk bersama-sama mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Nah, dengan cara itu, kepala suku Quraisy merasa senang sekali dan menerima saran dan ajakan Nabi Muhammad SAW. Mereka bersama-sama memegang ujung sorban dan mengangkatnya bersama-sama. Kemudian Nabi Muhammad SAW sendiri yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pertengkaran dan pertumpahan darah dapat dihindari. Ya, jadi dari situ ada dua peristiwa yang mana sifat Nabi Muhammad yaitu amanah, yang artinya dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu sifat Nabi Muhammad sidik. Sidik itu artinya jujur atau benar. Jadi sifat Nabi Muhammad SAW lainnya adalah jujur, sidik ya. Ketika dipercaya menjalankan usaha perdagangan Khadijah, kejujuran Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa. Jadi Nabi Muhammad SAW sangat menjaga kepercayaan yang diberikan Siti Khadijah. Beliau tidak pernah mengambil keuntungan sepeser pun untuk kepentingan pribadi. Seluruh keuntungan dagangnya diserahkan kepada Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad SAW itulah Khadijah akhirnya tertarik dan menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Siti Khadijah menikahi Nabi Muhammad SAW atas dasar atau karena beliau memiliki sifat yang jujur. Ya, sifat Nabi yang selanjutnya yaitu pemurah. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berjiwa pemurah. Beliau tidak tega melihat keluarganya berada dalam kesusahan. Beliau selalu merasa terpanggil untuk membantu mereka. Sifat dan perilaku yang pemurah itu telah tertanam sejak kanak-kanak ya. Oke, kita lanjut lagi ke sifat selanjutnya yaitu pengasih. Pengasih merupakan sifat Nabi Muhammad SAW yang selalu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari selama masa hidupnya. Nabi Muhammad SAW mengasihi semua umatnya tanpa kecuali ya, tanpa memandang status dan kedudukan seseorang. Beliau amat menyayangi keluarga, anak yatim, fakir miskin, dan orang yang terkena musibah. Oke, langsung kita lanjut. Sifat Nabi Muhammad selanjutnya yaitu penyayang. Sifat penyayang Nabi Muhammad SAW amat terkenal. Beliau menyayangi semua umatnya. Salah satu bentuk sifat penyayang beliau adalah membebaskan budak atau hamba sahaya secara cuma-cuma. Jadi dulu itu banyak yang namanya budak ya, karena Nabi Muhammad tidak suka dengan perbudakan-perbudakan yang ada. Akhirnya Nabi Muhammad membebaskan semua budak secara cuma-cuma. Ini berarti beliau telah menjunjung tinggi hak asasi manusia atas persamaan derajat dan martabat manusia. Oke, sepertinya pembahasan kita pada hari ini sudah selesai. Nanti kita akan bahas kembali via Zoom meeting ya, atau Google Meet. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita diskusi di sana ya, teman-teman semua.
Mungkin cukup sekian dari Ustazah. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi